Halo Sobat Bijak, Bisa Pajak akan memberikan materi-materi yang spesial buat Sobat Bijak yang ingin mengerti dan belajar lebih lanjut mengenai perpajakan. Pajak tidak hanya ditujukan untuk kaum profesional saja, tapi ditujukan juga buat setiap warga negara Indonesia yang sudah wajib ber-NPWP. Nah, bagi Sobat Bijak yang menganggap dirinya awam pajak, dapat belajar bersama di channel Bisa Pajak. Materi-materi spesial yang saya maksud mengenai seputar pertanyaan mengenai pajak dan sekaligus saya akan memberikan jawabannya juga. Materi ini berguna buat Sobat Bijak yang mau mengikuti ujian brevet dan OSKP. Silakan mengikuti terus sampai selesai. Mari belajar bersama Bisa Pajak. Bisa Pajak akan memberikan materi pertanyaan sekaligus jawaban yang diperlukan untuk menambah wawasan di bidang perpajakan. Dapat juga sebagai referensi untuk ujian brevet dan USKP. Materi ke-8 mengenai PPh-OP. Soal pertama. Abdul Aziz status kawin tanpa tanggungan adalah seorang pengusaha pada bidang persewaan tanah dan bangunan, menghibahkan sebidang tanah senilai 800 juta rupiah kepada Ani, adik iparnya, karyawati perusahaan swasta. Sejak kecil, Ani ikut kakaknya. Tanah yang dihibahkan oleh Abdul Aziz tersebut bagi Ani merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak. Hubungan keluarga antara Abdul Aziz dan Ani dalam Undang-Undang PPh dikenal dengan A. Semenda dalam garis keturunan ke samping 1 derajat. B. Semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat. C. Semenda dalam garis keturunan lurus. D. Sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Jawabannya adalah A. Penjelasan jawaban. Hubungan Abdul Aziz dan Ani adalah ke samping 1 derajat atau hubungan adik kakak, namun bukan merupakan saudara kandung, namun semenda. Soal berikutnya. Di bawah ini bagian dari anggota keluarga yang boleh menjadi tanggungan dalam perhitungan PTKP kecuali A. Anggota keluarga dari keturunan sedarah anak kandung, orang tua kandung. B. Anggota keluarga dari keturunan semenda, anak tiri, mertua, atau orang tua kandung istri atau suami. C. Paman. D. Anak angkat. Jawabannya adalah C. Penjelasan jawaban. Pasal 7 Undang-Undang PPh mengatur bahwa anggota keluarga yang boleh menjadi tanggungan PTKP adalah anggota keluarga sedarah dan atau semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam hal ini berarti anggota keluarga dari keturunan sedarah, anak kandung, orang tua kandung, anggota keluarga dari keturunan semenda, anak tiri, mertua, atau orang tua kandung istri atau suami, dan anak angkat. Soal berikutnya. Berikut ini syarat harta hibah dikecualikan dari objek pajak penghasilan. A. Diterima oleh keluarga sedara. B. Dalam garis keturunan lurus 1 derajat. C. Tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. D. Diterima oleh keluarga semenda. Jawabannya adalah D. Penjelasan jawaban.
Merujuk pasal 4 ayat 3 huruf A Undang-Undang PPH, yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Soal berikutnya. Andri Suherman, status bujangan, tanpa tanggungan, melakukan kegiatan usaha dagang bangunan, merek usaha serba ada. Mulai usaha bulan Februari 2010 dengan penghasilan neto bulan Februari 50 juta rupiah, mendaftarkan diri ke KPP dan memperoleh NPWP bulan Agustus 2010. Pada bulan Agustus 2010 menderita kerugian sebesar 40 juta rupiah. Jumlah penghasilan neto bulan September 2010 75 juta rupiah. Dalam tahun 2010 tersebut berkenaan dengan kewajiban membayar angsuran PPh pasal 25A. Angsuran PPh pasal 25 dimulai sejak masa Agustus sejak bulan terdaftar sebagai wajib pajak. B. Angsuran PPh pasal 25 dimulai sejak masa Februari sejak bulan diperolehnya penghasilan. C. Angsuran PPh pasal 25 dimulai sejak masa September karena bulan Agustus menderita kerugian. D. Tidak wajib membayar angsuran PPh pasal 25 karena SPT tahunan tahun sebelumnya tidak ada. Jawabannya adalah D. Penjelasan jawaban. Penghitungan PPh pasal 25 akan dilakukan setelah mulai periode Januari 2011 karena usaha Andri Suherman baru mulai di tahun pertama, sedangkan dasar perhitungan PPh 25 dilihat dari penghasilan bersih tahun sebelumnya. Soal berikutnya. Dania mempunyai usaha dagang tekstil menyelenggarakan pembukuan periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009. Data SPT tahun pajak 2009 yang disampaikan ke KPP tanggal 28 Maret 2010 menunjukkan PPh terutang 50 juta rupiah. Sedangkan jumlah kredit pajaknya 25.500.000 rupiah, sehingga terdapat kurang bayar. PPh pasal 29 sebesar 24.500.000 rupiah. Maka, kekurangan pembayaran pajak tersebut harus dilunasi A. Selambat-lambatnya tanggal 28 Maret 2010 sebelum disampaikan SPT tahunan pada akhir bulan Maret 2010. B. Selambat-lambatnya sebelum tanggal 28 Maret 2010. C. Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2010. D. Tanggal 31 Maret 2010, batas akhir penyampaian SPT tahunan WP orang pribadi. Jawabannya adalah A. Penjelasan jawaban. Pelunasan pajak kurang bayar harus dilunasi sebelum waktu pelaporan atau penyampaian SPT. Soal berikutnya. Daniel Hendrawan, seorang wajib pajak, status duda, tidak bekerja, dan tak berpenghasilan, memiliki satu anak kandung yang bernama Rizal. Rizal telah ber-NPWP, menjalankan usaha di bidang perdagangan mebel dengan merek Alphabet. Status Rizal, bujang, umur 20 tahun. Hasrat ingin besar, Rizal meminta bantuan pengelolaan usahanya kepada pamannya Indra. Status kawin, tanpa tanggungan.
penghasilan neto usaha dagang mebel dalam tahun pajak 2017 sebesar 480 juta rupiah. Jumlah penghasilan kena pajak bagi Rizal atas usaha dagang mebel Alphabet untuk tahun pajak 2017 adalah A. 426 juta rupiah, B. 421 juta 500 ribu rupiah, C. 462 juta rupiah, D. 412 juta 500 ribu rupiah. Jawabannya adalah B. Penjelasan jawaban. Besaran PTKP 2017 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101-PMK.010-2016. Jadi, perhitungan penghasilan kena pajak Rizal adalah penghasilan dikurangin PTKP TK1. Maka 480 juta rupiah dikurangi 58 juta 500 ribu rupiah sama dengan 421 juta 500 ribu rupiah. Soal berikutnya. Tuan Karma adalah penduduk asli Betawi yang dalam tahun 2017 hanya bekerja pada bulan November dan Desember, sedangkan dari bulan Januari sampai dengan Oktober menganggur. A. Penghasilan neto bulan November dan Desember 2017 dianggap penghasilan neto selama tahun 2017. B. Penghasilan neto bulan November dan Desember 2017 disetahunkan untuk dikurangkan dengan PTKP. C. Penghasilan kena pajak bulan November dan Desember 2017 dianggap penghasilan kena pajak tahun 2017. D. Tidak perlu dihitung penghasilan kena pajak karena tidak ada kewajiban menyampaikan SPT tahunan. Jawabannya adalah A. Penjelasan jawaban. Sesuai pasal 1 Undang-Undang PPH bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali A. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. B. Sumbangan dan warisan. C. Imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu. D. Denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jawabannya adalah C. Penjelasan jawaban. Sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, ada beberapa biaya yang tidak boleh menjadi pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Salah satunya ialah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan komponen pengurang penghasilan neto pada SPTOP kecuali A. Kompensasi kerugian, B. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, C. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, D. Uang muka pembayaran pajak atau kredit pajak.
Jawabannya adalah D. Penjelasan jawaban. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30-PJ-2017 dinyatakan bahwa kompensasi kerugian PTKP, zakat, atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib merupakan komponen yang dapat menjadi pengurang penghasil neto wajib pajak orang pribadi. Soal berikutnya. Perhitungan PPh pasal 29 dilakukan dengan mengurangkan PPh terutang dengan kredit pajak yang telah dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Yang tidak termasuk dalam pengertian kalimat tersebut adalah A. Pemotongan PPh pasal 21, B. Angsuran PPh pasal 25, C. Surat tagihan pajak pokoknya saja, D. Fiskal luar negeri. Jawabannya adalah A. Penjelasan jawaban. Sesuai dengan Per 34-PJ-2010 bahwa PPh yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan terdiri dari A. PPh pasal 25 bulanan, B. STP PPh pasal 25 atau hanya pokok pajak, C. Fiskal luar negeri. Bagaimana Sobat Bijak? Saya yakin materi soal jawab yang diberikan pasti sangat bermanfaat. Sobat Bijak dapat memberikan komen atau bisa bertanya langsung ke hotline chat kami. Sampai jumpa!